Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi sama Main Squad di sini. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Gimana hari pertama? Udah bisa ya daftar ya? Gampang kan? Dengan tutorial yang kemarin saya berikan, insya Allah kan hampir-hampir sama ya, dari demo dengan yang pendaftaran aslinya. Oke, untuk kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian yang sudah mendaftar, kira-kira langkah apa lagi sih ya setelah kalian selesai mendaftar dan mendapatkan bukti ajuan pendaftaran. Yang pertama, setelah kalian selesai melakukan pendaftaran dan sudah mencetak bukti pendaftarannya atau sudah menyimpan ya, minimal udah menyimpan. Nanti kalau misalnya mau dicetak juga nggak masalah, yang penting punya bukti ajuan pendaftaran dulu. Nah, yang kedua yang harus kalian lakukan adalah mengecek status. Oke, mengecek status. Nanti akan saya beritahukan caranya, bagaimana caranya mengecek status kalian, status pengajuan pendaftaran ya. Jadi nanti akan ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama itu tadi mengecek status. Yang kedua adalah setelah itu memantau jurnal seleksi. Jadi nanti yang pertama saya ulangi, yang pertama setelah selesai mendaftar ya, setelah kalian sudah berhasil mendaftar, yang pertama harus kalian lakukan adalah mengecek status. Yang kedua adalah mengecek atau memantau jurnal seleksi. Oke, di sini saya akan mencoba untuk memberitahukan caranya mengecek status secara mandiri. Ya, kita mulai pertama kali untuk mengecek status, yaitu dengan cara membuka browser. Nah, saya seperti biasa menggunakan Google Chrome ya. Oke, kita buka dulu Google Chrome-nya. Nah, kalau misalnya kalian sudah ada web yang tadi sudah buat mendaftar, bisa langsung aja ya ke webnya. Kalau saya dari depan, nah kita langsung ke PPDB online yang ini ya, yang siap, yang tadi untuk daftar ya. Nanti kita buka itu. Kalau memang udah terbuka ya nggak masalah, langsung saja ke situ. Kita coba buka. Nah, nanti kan akan terlihat tampilan seperti ini. Nah, untuk mengecek status, kalian harus masuk ke jalur pendaftaran yang tadi sudah kalian isi. Tadi misalnya kalian menggunakan jalur zonasi, ya berarti kita nanti klik yang zonasi ya untuk mengecek status ya, jangan lupa ya. Kalau di prestasi ke prestasi, kalau afirmasi ke perpindahan tugas berarti ke perpindahan tugas, seperti itu. Kita ambil contohnya yang zonasi ya untuk mengecek status terlebih dahulu. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Bagaimana caranya mengecek status? Kita klik yang mendaftarkan diri. Nah, di sini nanti akan ada tampilan seperti ini. Yang kita klik sudah bukan yang pendaftaran online, ya, tapi yang cek pendaftaran online. Kalau pendaftaran online kan tadi daftarnya. Nah, ini sekarang cek statusnya ya. Kita klik yang ini, ya. Klik yang ini. Nah, kalau sudah ada tampilan seperti ini, kita langsung saja kalau mau ngecek status ya, kita isikan dengan NISN kalian ya, NISN yang akan dicek statusnya. Nah, ini saya ambil contoh salah satu aja. Terus kemudian setelah itu klik cari siswa. Nah, di sini nanti akan ada biodata siswa yang tadi sudah sudah diisikan ya waktu pendaftaran. Kemudian di sini di bawah sudah ada data ajuan juga. Kemudian nah, ini ada riwayat ketika dia mendaftar tadi ya. Jadi dia ini ada 2 ajuan. Yang pertama, statusnya itu dia ditolak. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini ditolak ya statusnya ya. Kalau ditolak itu nanti kalian bisa mendaftar kembali.
kalau sudah ada kata ditolak, jadi bisa ngulangin lagi. Dan di bawah kata ditolak ini akan ada keterangannya, kira-kira itu kenapa ajuanmu itu ditolak ya. Kalau di sini contohnya, silahkan mendaftarkan ulang lagi, perbaiki rata-rata nilai rapot, jangan dibulatkan, tuliskan 2 angka di belakang koma. Berarti dari verifikator itu ketika ngecek data-data kalian itu ditolaknya karena apa. Nah, kalau seperti ini berarti nanti kita harus mendaftar ulang lagi seperti awal lagi. Jadi yang tadi pendaftaran online, kita kliknya yang itu. Kemudian mulai dari awal lagi gitu. Mengunggah berkas, mengisi data-data dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan jadi catatan. Tadi kalian berarti semuanya yang lain udah benar kecuali ini, kecuali perbaiki rata-rata nilai rapot gitu. Jadi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan ajuan pendaftaranmu itu ditolak. Salah satunya ini. Ada juga mungkin nomor KK-nya tidak sesuai. Ada juga yang mungkin piagam, misalnya piagamnya kurang 1 padahal di sana sudah mengajukan 2, misalnya seperti itu. Jadi ada banyak hal yang bisa menyebabkan ajuanmu ditolak. Jadi tinggal kalian lihat keterangannya apa. Nah, kalau udah ditolak ini, kamu bisa langsung daftar lagi gitu. Memperbaiki kesalahan yang sudah kalian buat, yang tadi kekeliruannya itu apa gitu. Itu saja. Kemudian setelah mendaftar, nah nanti ya, contohnya yang di akun ini dia akan ada proses verifikasi. Nah, kalau kalian statusnya masih proses verifikasi, artinya dia ini belum diverifikasi oleh verifikator ya. Jadi kalian harus menunggu sampai nanti statusnya berubah lagi, begitu ya. Nah, kalau seperti ini sabar saja karena verifikator itu perlu waktu gitu ya, dan ada jam kerjanya juga. Jadi misalnya contohnya di sini akun ini mendaftar lagi, ini kan sudah mendaftar ya, kemudian mendaftar lagi karena sudah ditolak, mendaftar lagi, tapi mendaftarnya itu jam 15.01, padahal tim verifikator itu kerjanya itu dari jam 7 sampai jam 14.00. Jadi kalau di atas jam 14.00 berarti kemungkinan besar verifikasinya itu besok paginya gitu ya. Dan jangan khawatir, kan pendaftaran sampai hari Rabu jam 12. Jadi masih ada waktu hari Selasa seperti itu, Selasa dan Rabunya seperti itu. Ini saya berikan contoh ajuan daftar yang ditolak dan yang masih proses verifikasi ya. Oke. Nah, sekarang saya akan berikan juga salah satu contoh ajuan pendaftaran yang sudah diterima. Nah, kalau ini saya ambilkan lagi ke akun yang lain ya. Ini dia statusnya sudah beda lagi dengan yang tadi. Kalau yang tadi masih ditolak sama di proses verifikasi, kalau ini sudah ada tandanya diverifikasi. Nah, kalau sudah ada tanda atau statusnya diverifikasi, artinya ini ajuanmu itu sudah diterima oleh para verifikator dan mereka sudah memasukkan namamu ya di jurnal seleksinya. Jadi kamu sudah masuk ke dalam nama-nama yang kemungkinan besar akan diterima di SMP Negeri 1 Jeruk. Tinggal kalian lihat posisi kalian ada di mana. Nah, karena kan kita ada 4 jenis ya, ada 4 jenis jalur pendaftaran, ada zonasi, ada prestasi, ada afirmasi, dan juga ada perpindahan orang tua. Nah, kalau misalnya yang prestasi itu kan 50%. Jadi 50% dikali 256 itu hasilnya 128. Jadi kalau misalnya kamu masuk ke dalam zonasi, ke dalam jalur pendaftaran zonasi, maka dilihat namamu itu ada enggak di antara 128 siswa itu. Kalau ada berarti insya Allah kamu masih aman seperti itu. Tapi kalau udah di luar 128 berarti ya mungkin sudah
nggak bisa ya, udah mungkin bisa ke SMP yang lain yang sudah kalian pilih, yang di pilihan nomor 2 dan nomor 3, atau bisa juga pindah jalur, misalnya tadinya zonasi nggak masuk, pindah ke prestasi, mungkin mau mencoba pakai nilai rapot, atau ke afirmasi pakai KIP. Tapi kalau KIP diingat-ingat ya, kalau KIP itu tetap yang menentukan itu jarak juga, jadi punya KIP dan juga jarak menentukan seperti itu, atau mungkin perpindahan orang tua mungkin seperti itu, jadi bisa pindah jalur. Kalau misalnya kalian sudah masuk ke verifikasi ya, sudah diverifikasi tapi sudah keluar dari dari seleksinya, dari jurnal seleksinya itu ya, berarti misalnya 128, kamu nomor 129 tapi masih diverifikasi. Nah itu kamu harus ngecek ke pilihan yang kedua, sekolah pilihan yang kedua, seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian mau pindah jalur, berarti kamu harus mencabut ininya dulu, verifikasinya dulu gitu. Dan itu kalian bisa langsung ke call center ya, yang sudah ada di sosial media kami, sudah ada nomor call centernya atau jalur pengaduan. Silakan bisa menghubungi nomor tersebut. Nanti nanya tindak lanjutnya seperti apa, seperti itu. Kalau ini yang diverifikasi, kalau ini udah oke gitu. Oke. Nah, kalau misalnya sudah jelas ya, jadi saya ulang lagi, nanti kalau misalnya setelah punya bukti ajuan pendaftaran, yang harus kalian lakukan yang pertama adalah cek status ya. Kemudian ngeceknya seperti tadi ya, cek daftar tadi, pendaftaran itu ya, cetak gitu ya. Ada 3, yaitu yang pertama proses verifikasi, artinya ini masih belum diverifikasi ya, sama verifikator tuh belum diverifikasi, jadi kalian harus menunggu. Status yang kedua yaitu sudah diverifikasi ya, diverifikasi. Kalau sudah diverifikasi berarti ini kalian sudah masuk ke jurnal ya, nama kalian sudah ada di jurnal. Sedangkan kalau yang ditolak itu biasanya nanti ada alasannya kenapa ditolak. Itu biasanya bisa langsung mengajukan pendaftaran kembali dan memperbaiki apa yang tadi menjadi alasan pengajuanmu itu ditolak, seperti itu. Jadi ada 3 ya, diingat-ingat. Oke, langkah selanjutnya setelah kita mengecek status kita, status pengajuan pendaftaran tadi, berarti kan sekarang kita mau melihat jurnal ya, kita masih masuk enggak sih di jajaran siswa-siswa yang masuk ke dalam kuota pendaftaran ini gitu. Nah, dari status ini langsung menuju ke yang kotak 4 di atas ini. Ya, yang ini. Yang ini. Oke, kita buka. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, kita langsung saja ke seleksi. Ini urutannya ya. Jadi, nanti kita lihat. Ini tadi namanya Karina kalau nggak salah. Nah, kita coba, kita klik yang ini. Nah, nanti di sini ada pilih sekolah. Kita klik pilih sekolah, kemudian kita cari sekolah yang kita tuju, yang tadi kita daftarnya di mana. Nah, contohnya saya mau ke Jeruk Legi ya. Nah, di SMA Negeri 1 Jeruk Legi. Nah, di sini nanti kalian bisa lihat, di sini ada banyak sekali. Nah, nanti kita bisa cari nama kita di mana. Nama kita masih ini enggak, masih aman enggak di sini gitu. Jadi di sini kalau datanya sih harusnya sekitar 77 atau 78 gitu. Nah, kalian bisa lihat kira-kira saya masih masuk apa enggak nama saya gitu. Nah, ini juga bisa, ini kan baru 25 anak ya. Ini bisa kalian misalnya mau lihat semuanya, berarti misalnya 100. Nah, nanti di sini semuanya ada 100 anak, nama-nama yang sudah daftar di sini. Nah, kebetulan ini masih 59 ya. Nah, berarti tadi yang namanya Karina itu masih ada insyaallah. Nah, kita lihat, kita cek. Nah, ini tadi. Nah, ini masih ada berarti, dan ini urutan ke-12. Jadi masih aman ya. Jadi begitu cara mengecek jurnalnya. Nah, mudah-mudahan kalian nggak bingung lagi ya. Habis ini ngapain gitu ya. Nah, nanti bisa dipantau setelah
kalian sudah ajuan kalian sudah diverifikasi, kalian bisa langsung memantau ya kalian masih masuk nggak ke daftar calon peserta didik. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan sukses terus dan mudah-mudahan kalian menjadi salah satu siswa di SMP Negeri 1 Jeruk Legi. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa lebih jelas lagi ya untuk langkah selanjutnya setelah mendaftar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.